Mungkin ke Mas Nugroho karena ini ada beberapa anggapan, wah ini kritiknya kira-kira ditunggangi unsur politik ini. Mungkin tidak sih FIFA dalam memutuskan layak atau tidaknya JIS sebagai tempat diajakannya Piala Dunia U17 ditunggangi unsur politik karena supaya tidak mau kemudian diambil panggungnya oleh Anies Baswedan. Mungkin nggak seperti itu Mas Nugroho? Soal politik saya agak kurang paham. Tapi FIFA pastinya akan secara normatif menerapkan checklist. Tapi sejauh pengalaman yang saya alami ketika proses awal bidding U20, FIFA tuh nanya, ini ada aksentuasi politis atau pure olahraga? Tentunya aksentuasi itu maksudnya apa? Penolakan kah? Panasnya? Ya contohnya waktu kita pilih Bali. Bali itu, sorry to say, stadionnya terlalu kecil, terlalu sempit. Luarnya, stadionnya oke, tapi batas 10 meter sudah pemukiman. Tapi kita bilang bahwa ini faktor pariwisata Indonesia. Ada aspek politisnya. FIFA setuju, tapi dengan syarat nanti pada saat eksklusif use period 1 bulan sebelum event dan selama event, masyarakat di sekitar ini harus patuh dengan ketentuan pertandingan. Tidak boleh parkir dan segala macam. Tidak boleh pasang umbul-umbul dan segala macam. Yang branding ya. Nah, kemudian kalau politis mungkin pengertiannya nanti adalah narasi-narasinya. Kalau atributnya mungkin nggak boleh ya. Tapi narasi-narasinya yang sudah ya itu nanti secara politis juga dari PSSI bersama FIFA gitu. Kalau itu beyond of mind gitu. Jadi FIFA sebenarnya akomodatif sih. Nah ini yang menjadi penting bahwa FIFA sebenarnya cukup akomodatif pemirsa berdasarkan needs dari negara tersebut. Nah mungkin langsung ke Mas Dede. Siap. Ini memang kritiknya ditujukan supaya Pak Anies degradasi perannya atau apa? Ini legasinya Pak Anies ini Jis, Mas Dede? Enggak. Jadi kayak begini, sejak awal PS itu komit ya bahwa kalaupun kita mengkritik Pak Anies, kritik tersebut harus konstruktif. Sehingga apa yang menjadi tujuan kami itu adalah JIS ini harus dapat digunakan selayaknya stadion berstandar internasional. Kayak gitu, dan kami senang sekali ketika kami mendengar kabar bahwa JIS itu dijadikan opsi ya perhelatan Piala Dunia U17 antara 10 November sampai dengan 2 Desember. Akan tetapi kita harus dulu meng-acknowledge, kita amini, kita terima aja bahwa ada beberapa komponen terkait dengan stadion JIS yang sampai dengan hari ini itu belum siap, Mbak. Tadi misalnya Bang Geis sudah mengatakan bahwa misalnya ada kekurangan yang berupa akses kepada kendaraan umum. Ini sedang dibangun gitu dan sudah masuk dalam perencanaan misalnya kayak begitu dan akan jadi 2024. Nah PSSI sewaktu melakukan pengecekan uji kelayakan itu kan 2022. Sehingga wajar maka kemudian PSSI dalam hal ini mengatakan saat kita lakukan uji kelayakan itu belum memenuhi standar kelayakan. Nah terkait dengan Piala Dunia U17 Mbak, ini kan diadakan tahun ini. Tadi sudah saya katakan ya November sampai dengan Desember ya. Kalau memang transportasi umum yang dikatakan Bang Geis ini baru ready sekitar 2024, maka wajar kemudian Pak Jokowi menginstruksikan langsung jajaran pemerintah pusat gitu untuk membantu, untuk melakukan perbaikan-perbaikan supaya lebih cepat lagi. Jadi hemat kami, ini sebenarnya kalau dari kami sih melihatnya upaya perbaikan-perbaikan kalau nggak bisa disebut renovasi ya. Ini sebenarnya sesuatu yang baik-baik saja dan nggak terlalu politis. Sebetulnya sih seperti itu. Mas Ges bagaimana? Setuju tidak? Ini bukan maksud untuk menjegal Pak Anies ya, kalau ada kekurangan ya diperbaiki. Alah, udahlah. Problem JIS itu karena mahakarya anak bangsa yang menggagas, yang menjadikannya di masa Anies Baswedan. Udah nggak usah nafikan itu gitu loh ya. PSI mengkritisi itu. Depan matanya dia LRT itu tiap bulan tekornya itu 12 miliar. Nggak pernah disorot PSI. Pemasukannya cuma 500 juta. Jalurnya cuma 5,7 kilometer. Biayanya 6,5 triliun. Nggak pernah dikritisi karena yang bikin Ahok. Kalau JIS ini karena yang bikin Anies Baswedan itu. Itu contoh konkretnya aja. PSSI itu dalam konteks JIS. Kalau stasiunnya itu yang jadi yang matang yang sudah jadi itu 2024. Tapi kalau yang temporernya itu harusnya sudah selesai. Tapi karena bukan Pemprov yang buat, karena kan stasiun itu kan tugasnya Kemenhub. Udah 8 bulan nggak selesai nih. Itu yang harus ditegur. Bukan Pemprov DKI, karena bukan tugasnya Pemprov DKI soal stasiun itu. Yang kedua, tentang akses penonton dan lain-lain tidak layak. 70.000 tuntas dan beres. Keren banget.
Acaranya Kadisdik DKI hampir full 80.000, tidak ada masalah. Acara sholat id 40.000 tidak ada masalah. Acara pasca nasional tidak ada masalah. Yang bermasalah kemarin konser Dewa karena jam pertunjukannya bergeser. Jadi waktu berhentinya pun melewati dari fasilitas yang ada di sana, sadarnya sudah berhenti. Gitu aja masalahnya. Jadi manajemen crowd-nya itu yang tidak diatur di awal gitu. Tapi yang lain-lain semuanya nggak ada masalah. Contohnya yang tadi pada saat grand launching JIS. Jadi menurut saya daripada kita bicarakan tentang JIS layak atau tidak, PSSI ini layak tidak mengelola sepak bola Indonesia. Karena saya itu SD, SMP sih di MBFA. Pak Nugroho juga tahu gitu loh ya. Kita sangat berharap Indonesia masuk Piala Dunia. Sangat berharap Indonesia masuk World Cup. Tapi selalunya dikelola secara politis. Kalau Anda ingat pada saat kita mau final AFF kalau tidak salah. Apa urusannya? Pemain-pemain kita dibawa ke rumahnya Ketua Umum Golkar yang sekaligus pada saat itu Menteri untuk salawatan. Belum lagi yang lain-lain, banyak sekali contoh bagaimana perilaku pengurus sepak bola itu menjadikan sepak bola ini sebagai ajang kampanye dirinya. Itu banyak sekali itu. Oke, tapi kalau misalnya Mas Nugroho melihat sebenarnya memang sudah tepat tidak sih JIS kemudian direnovasi, diperbaiki kekurangannya sebelum bisa nanti kemudian dilaksanakan U17? Saya mengkritisi soal renovasinya ya. Oke, kenapa? Tidak ada yang perlu direnovasi. Tidak ada yang perlu direnovasi Mas Geis. Bagaimana Mas Nugroho? Ya, memang Itu kalimatnya Menpora tidak itu. ada renovasi tapi penambahan ya. Oke. Penyempurnaan. Jadi memang sepatutnya penonton itu tidak bawa mobil satu-satu ke stadion. Karakter penonton kita bukan supporter ya. Itu mobil kalau bisa sampai ke lobi atau sampai ke ruang duduk. Ini pengalaman saya mengelola crowd-nya. Jadi memang sebuah stadion itu harus bisa diakses oleh transportasi umum. Nah ini kan dalam proses. Nah apakah proses ini nanti ada percepatan? Nah itu kita lihat. Kemudian yang namanya stadion standar FIFA, JIS belum. Tunggu di asesmen dulu oleh FIFA. Justru stadion kemarin yang U20 nggak jadi, itu sudah standar FIFA karena sudah di asesmen dan sudah dinyatakan layak. Menjadi batal bukan karena infrastruktur, tapi masalah keamanan. Jadi JIS ini terlalu dini kalau sekarang kita bilang dia layak atau tidak menurut FIFA. Bahwa dibangun sesuai rekomendasi FIFA, iya. Karena ada standar yaitu Stadium Technical Recommendation. Ya. Itu bisa di-download di website-nya FIFA. Itu semua jelas, standar minimumnya itu jelas. Dan salah satu perancang JIS ini saya kenal, itu senior di PSSI. Dia mengacu ke situ. Stadionnya sendiri seperti komentar Bang Gis, no problem. Beyond no FIFA. Cuma vicinity-nya yang di luar, yang mendukung ini tadi, belum. Karena apa? FIFA mensyaratkan pada saat event, misalnya satu contoh saja, satu checklist, use marketing. Ya. Ini exclusive use of period. Selama itu digunakan oleh FIFA, tidak boleh ada brand lain selain sponsor FIFA. Bagaimana mengendalikan ini kalau ini nggak steril? Nah di JIS ini kita belum bisa steril karena di luar ini masih area umum yang sulit pengendaliannya. Karena itu wilayahnya 1,5 kilometer kalau nggak salah radiusnya. Baik, mungkin nanti saat lagi jadi kita nanti akan membawa dialog ini sebenarnya yang paling tepat ini apa pemirsa? Apakah JIS direnovasi? Kalaupun direnovasi butuh dana berapa pemirsa dan kira-kira perlu tidak? Atau dilaksanakan saja di JIS atau kemudian pakai stadion memang sudah di checklist atau sudah di-approve oleh FIFA ketika U20 batal dilaksanakan. Tapi yang kemudian akan kita bahas siapa yang nanti akan mengambil panggung ketika ajang ini dilaksanakan sesaat lagi.